Deretan deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran di 38 provinsi di Indonesia. Dua lembaga survei menunjukkan Prabowo Gibran masih sulit dikalahkan dua paslon lain. Hasil survei LSJ Prabowo Gibran perlebar jarak dengan paslon 1 dan 3. Aliran dukungan ke Prabowo Gibran kian deras, optimis satu putaran. Halo sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anjuaini di program Resum Pojok Negeri Media. Deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 terus berdatangan dari sejumlah daerah di Indonesia. Deklarasi ini tidak hanya melibatkan partai politik, tetapi juga melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, atau generasi milenial Gen Z, perempuan, petani, pedagang, elemen-elemen masyarakat adat, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh pelosok bumi Nusantara Indonesia. Melalui kekuatan sosial media, deklarasi yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat selalu menjadi viral dan menjadi trending topik di berbagai platform. Netizen dari berbagai kalangan memberikan respon positif mengetahui pentingnya persatuan dalam membangun negeri ini. Berikut deretan deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran di 38 provinsi di Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Deklarasi besar-besaran menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan politik Indonesia, menandai solidaritas tanpa batas yang menggema dari Sabang hingga Merauke. Deklarasi ini tidak hanya melibatkan partai politik tetapi juga melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda atau generasi milenial Gen Z, perempuan, petani, pedagang, elemen-elemen masyarakat adat, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh pelosok bumi Nusantara Indonesia. Mereka bersatu padu mengumumkan dukungan penuh untuk pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Acara deklarasi yang mereka lakukan dihadiri oleh ribuan pendukung yang memadati lokasi, menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan yang luar biasa. Pidato-pidato penuh semangat dari Prabowo dan Gibran mampu menyentuh hati ratusan ribu orang yang menyaksikan langsung dan juga melalui siaran langsung di media sosial. Prabowo Subianto dengan pengalamannya yang luas di bidang militer dan politik menyampaikan visi dan misinya untuk melanjutkan visi misi Presiden Jokowi guna memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Sementara Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda yang terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi lokal memberikan gambaran masa depan yang penuh harapan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Melalui kekuatan sosial media, deklarasi yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat selalu menjadi viral dan menjadi trending topik di berbagai platform. Netizen dari berbagai kalangan memberikan respon positif mengakui pentingnya persatuan dalam membangun negeri ini. Hashtag seperti @Prabowo-Gibran satu putaran dan @satuhati untuk Indonesia pun menjadi trending, mencapai jutaan tanda suka dan retweet. Bukan hanya di Indonesia, sosok Prabowo Gibran menarik perhatian internasional, menunjukkan betapa pentingnya solidaritas masyarakat dalam menghadapi tantangan politik. Dengan dukungan masif ini, terlebih lagi dikeluarkannya survei terbaru tentang elektabilitas paslon Capres dan Cawapres Pilpres 2024 dari Lembaga Survei Nasional atau LSN periode 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Menunjukkan bahwa Prabowo Gibran mendapat 49,5%, Anies Caimin memperoleh 24,3%, Ganjar Mahfud mengalami penurunan drastis hingga memperoleh 20,5%, serta undecided sebesar 5,7%. Itu artinya bahwa Prabowo Gibran semakin kuat dalam persaingan Pilpres 2024.
Harapan untuk membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaulat semakin nyata, dan rakyat Indonesia semakin yakin bahwa mereka dapat mencapai kemenangan satu putaran dalam perjalanan politik menuju masa depan yang lebih baik. Berikut berbagai deklarasi dukungan yang mengalir untuk Prabowo Gibran dari berbagai daerah di Indonesia. 1. Deklarasi mahasiswa dan aktivis se-Jawa Tengah bersatu dukung Prabowo Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024. Deklarasi mahasiswa se-Jawa Tengah dengan tujuan untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Pilpres di 2024 supaya satu putaran. Untuk mahasiswa dan aktivis se-Jawa Tengah, kita sudah berkomitmen untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau dilihat sosok dari Pak Prabowo sama Mas Gibran, kita meyakini dan mengamini bahwasanya mereka berdua adalah orang yang komitmen untuk memperjuangkan nasib rakyat. 2. Ribuan santri di Lombok Timur dan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama resmi dukung Prabowo Gibran. Tiga, Organisasi Kemasyarakatan Lindu Aji Kendal Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Gibran. TKN optimis bahwa Lindu Aji dengan jumlah kekuatan 100.000 lebih sampai 300.000 yang ada di Jawa Tengah dan juga di beberapa daerah lain, tentunya dengan keluarganya ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa. 4. Berbagai elemen di Surakarta deklarasi dukung Prabowo Gibran yang dihadiri oleh tim kampanye nasional Fanta. Penting satu, apalagi sekarang era media sosial, kita harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kita sama-sama tahu sekarang era hoax beredar di mana-mana. Diksi, fitnah, narasi keji selalu diarahkan kepada Paslon 02. Nah, inilah peran pemuda yang paling penting, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan juga memberikan informasi mengenai program-program Astacita yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran. Nah, terus yang berikutnya adalah Indonesia ini membutuhkan saat ini pemimpin yang betul-betul bisa kerja. 5. Ratusan warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah yang tergabung dalam pejuang Wadas deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Maka dari itu kami warga Wadas mau memenangkan atau memilih Bapak Prabowo sama Mas Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Prabowo dan Mas Gibran bisa memenangkan Pilpres tahun 2024 satu putaran. 6. Organisasi Muslim Gempita deklarasi dukungan digelar di Bandung, Jawa Barat untuk Prabowo Gibran dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto. 7. Deklarasi ribuan relawan Prabu Lampung untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin tunduk pada hukum agama, hukum alam, dan hukum sejarah. Untuk itu kita tidak mengusir siapapun dan baiknya jangan diusir oleh siapapun. Percuma, udah lewat masa-masa gituan. Saatnya kita bergembira ria, kita tunjukkan anak muda yang berkumpul dan TKD di sini warnanya beragam. Saya pastikan saudara-saudara dari 3 pasangan calon TKN, dari tim sukses 3 pasangan calon, kami pastikan inilah yang paling berwarna. 8. Deklarasi relawan tim hukum Merah Putih secara tegas menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran. 9. Deklarasi ribuan perempuan muda Nahdliyin secara resmi dukung Prabowo Gibran. Acara digelar di Hotel Syahid Jakarta. 10. Deklarasi Forum Partai Persatuan Pembangunan beralih dukungan dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran untuk pemenangan Pilpres. Setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3 menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran.
11. Kader dan simpatisan PDIP Lampung menyatakan dukungan untuk Prabowo Gibran di Pilpres. Kader melepas baju merah ganti dengan baju warna biru. Karena tidak adanya konsolidasi, tidak ada namanya komunikasi dari pengurus provinsi maupun kota dan lain-lain, ya kita ikut aja dengan yang awal. Saya dari awal sudah ikut dengan bela Jokowi, saya sebagai ketua Bejo Lampung, dan saya harus tegak lurus juga dengan Pak Jokowi. Mereka tegak lurus ke sana, ya kita dengan Pak Jokowi. Mungkin di situ aja saya ya dengan teman-teman kader seprovinsi Lampung untuk memenangkan Prabowo Gibran dengan 1 putaran. 12. Deklarasi gabungan relawan Erick Thohir untuk Indonesia Maju. Deklarasi ratusan kiai Pekalongan mendukung pasangan Prabowo Gibran menang 1 putaran di Pilpres. 14. Deklarasi politikus PDIP Budiman Sujatmiko secara tegas dan lantang mendukung penuh pasangan Prabowo Gibran di Pilpres. Hari ini saya katakan Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMDes, menata jaminan sosial untuk rakyat Indonesia. 15. Deklarasi relawan dilakukan di Kandang Banteng di Marina Convention Center Semarang, Jumat 18 Agustus. Deklarasi puluhan ribu relawan Bu Nyai Ning dan Santri 08 atau Rebana 08 dukung Prabowo Gibran menang 1 putaran di Pilpres 2024. Harapan kami sangat besar, semoga tetap solid, semangat dan guyup rukun mewujudkan harapan kita bersama, mewujudkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. 17. Deklarasi Partai Solidaritas Indonesia mendukung pasangan Prabowo Gibran menang 1 putaran di Pilpres. Terima kasih atas dukungan dari PSI. Memang saya tunggu-tunggu. 18. Deklarasi Bobi Nasution bersama barisan pengusaha pejuang BPP mendukung pasangan Prabowo Gibran menang 1 putaran di Pilpres. Kami yang hadir di sini, yang berdiri khususnya di hadapan Bapak Prabowo, hadir dari 38 provinsi, dan yang hadir di sini ini mewakili dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan dalam kesempatan ini Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun BPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. 19. Deklarasi Jaringan Induk Koperasi Unit Desa secara tegas mendukung pasangan Prabowo Gibran menang 1 putaran di Pilpres. 20. Deklarasi Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur mendukung pasangan Prabowo Gibran menang 1 putaran di Pilpres. Dan masih banyak lagi deklarasi lainnya yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia mendukung pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Informasi selanjutnya, kita akan menginformasikan hasil survei yang dilakukan oleh 2 lembaga survei yang merilis hasil kajian dan penelitiannya terkait elektabilitas Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. 2 lembaga survei antara lain Lembaga Survei Nasional dan Politika Research and Consulting.
Dua lembaga survei merilis hasil jajak pendapatnya terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Lembaga Survei Politika Research and Consulting merilis hasil survei terkini elektabilitas Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Survei ini digelar 20 hingga 27 Desember 2023 terhadap 1.200 responden. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia atau WNI minimal berusia 17 tahun. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka dengan supervisi berlapis oleh supervisor pusat, koordinator area, koordinator lapangan, child check, dan tim cleaning. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayoga mengatakan elektabilitas Prabowo Gibran unggul di persentase 42,4%. Posisi kedua ditempati Anies Caimin dengan 28%, kemudian posisi ketiga Ganjar Mahfud MD dengan 21,8%. Akhirnya kita bisa mendapatkan data yang cukup solid. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres, teman-teman media semua, dengan konstruksi pertanyaan, jika pemilu presiden dilaksanakan hari ini, siapa akan ibu pilih sebagai presiden dan wakil presiden? Kita menggunakan simulasi kertas suara. Simulasi kertas suara yang sudah mirip dengan spesimen di KPU. Gitu. Nah, jawabannya adalah pasangan 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ada di peringkat pertama 42,4%, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau pasangan 01 di 28,0%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di 21,8%. Dan sisanya adalah undecided voters ya, meskipun sebagian menyatakan rahasia. Nah, ini cukup mengagetkan karena di data kami bisa dicek di tren surveinya. Ini kita bandingkan. Tadi ini ada garis imajiner di sini untuk membedakan antara personal. Ketika itu kita tidak bisa menyandingkan dengan siapapun karena memang belum ada pendaftaran di KPU. Nah, garis imajiner ini menandakan bahwa setelah itu mereka sudah berpasangan menjadi satu entitas. Berikut hasil survei versi Politika Research and Consulting. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 42,4%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 28%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 21,8%, rahasia atau belum menentukan pilihan 5,0%, tidak tahu 2,8%. Sementara itu, Lembaga Survei Nasional atau LSN juga merilis survei elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul atas 2 paslon lainnya. Survei digelar pada 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Para responden diambil secara acak sederhana. LSN menanyakan kepada responden, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti 3 pasangan, manakah yang Anda pilih dari ketiga paslon presiden dan wakil presiden berikut ini? Hasil survei menunjukkan Prabowo Gibran unggul atas paslon Anies Baswedan dan Caimin dan paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berikut hasilnya. Prabowo Gibran 49,5%, Anies Caimin 24,3%, Ganjar Mahfud 20,5%. Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara lantas menjelaskan hasil survei tersebut. Dia menyebut berdasarkan survei itu, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, maka Prabowo Gibran yang akan menang. Di informasi selanjutnya, kita masih ngebahas tentang hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta atau LSJ. Dari hasil kajian, lembaga survei tersebut merilis elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
unggul atas dua pasangan calon lainnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Survei ini digelar 22 sampai 27 Desember 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan setelah digelarnya debat Capres pada 22 Desember lalu. Berikut hasil dan analisa dari Lembaga Survei Jakarta. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ merilis hasil survei terkini elektabilitas Capres dan Cawapres pasca debat perdana Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Survei ini digelar 22 hingga 27 Desember 2023 terhadap 1.200 responden. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia atau WNI minimal berusia 14 tahun. Survei digelar setelah debat Cawapres pada 22 Desember lalu. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sekitar lebih kurang 2,83%. Direktur Riset LSJ Vetra Ardianto mengatakan elektabilitas Prabowo Gibran unggul 50,3%, Anies Caimin 23,2% dan Ganjar Mahfud 23,1%. Vetra mengatakan hasil ini menunjukkan peluang pemilu 2024 digelar satu putaran. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 50,3%, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 23,2%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 23,1%, tidak tahu 3,4%. Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud merilis hasil survei internal yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul sebesar 41,1%. Jubir Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Bobi Adityo Rijaldi, mengatakan pihaknya menjadikan hasil survei itu motivasi untuk bekerja lebih keras. Bobi mengatakan pihaknya tak terlena dengan hasil survei itu. Menurutnya, data tersebut menjadi bahan masukan agar TKN bekerja lebih optimal memenangkan Prabowo Gibran. Bobi menyoroti angka elektabilitas Prabowo Gibran yang mulai mendekati syarat minimal Pilpres satu putaran, yakni melebihi 50%. Dia berharap Pilpres dapat berlangsung lebih cepat tanpa putaran kedua. Sebelumnya, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Andi Widjajanto, merilis hasil survei internal usai debat Cawapres berlangsung. Andi menyebut berdasarkan survei terkini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas, diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta pasangan Amin atau Anies Muhaimin. Hasilnya Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan perolehan 41,1%, posisi kedua diikuti Ganjar dan Mahfud sebesar 37%, dan Anies Muhaimin senilai 21,7%. Ia menyebut ada peningkatan dari Ganjar dibandingkan hasil internal TPN. Ini menciptakan peluang kemenangan satu putaran yang terbuka lebar bagi mereka. Hasil jajak pendapat LSJ menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melesat bahkan menyentuh angka 50%. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sama-sama meraih suara sebesar 23%. LSJ menyebutkan Pilpres berpotensi satu putaran jika menilik hasil survei ini. Anda sudah mantap terhadap pasangan capres cawapres yang Anda pilih saat ini, atau
masih ada kemungkinan berubah pilihan. Dari relawan Anies Baswedan Jawa Barat beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kami, relawan Anies Baswedan Jawa Barat, menyatakan sikap menarik dukungan dari Anies Baswedan dan memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka kembali mendapat dukungan dari kalangan santri dan ulama. Kali ini perkumpulan pengajian ilmu tasawuf Tarakat Naksabandia Indonesia mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Pengasuh tertinggi silsilah ke-39 Tarekat Naksabandia Buya Syekh Muhammad Ali Idris menjelaskan pilihan untuk mendukung Prabowo Gibran lantaran adanya visi misi regenerasi kepemilikan masa depan dengan menggandeng anak muda sehingga bonus demografi kedepannya dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa ini. Dukungan terus mengalir ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dari kalangan petani, guru hingga kelompok keagamaan mendeklarasikan diri untuk bahu-membahu memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Perkumpulan pengajian ilmu tasawuf Tarekat Naksabandia Indonesia mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Penegasan itu juga disampaikan pada kegiatan Zikir Akbar Wilayah Bersama Jaringan Santri Indonesia atau JSI di Sekretariat Kabahil Center Kota Bengkulu Minggu 31 Desember malam. Ali menjelaskan pilihan untuk mendukung Prabowo Gibran lantaran adanya visi misi regenerasi kepemilikan masa depan dengan menggandeng anak muda sehingga bonus demografi kedepannya dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa ini. Ali, seluruh pasangan capres dan cawapres dalam pemilu semuanya baik dalam hal etika politik maupun latar belakang birokrasinya. Kemudian, ribuan petani yang tergabung dalam aliansi petani se-Kabupaten Kudus mantap memberikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam deklarasinya yang bertempat di Gedung Gria Yuda Raksa, Desa Kiring, Kecamatan Mejebo, Kabupaten Kudus, ribuan petani tersebut juga mengaku akan memenangkan Prabowo Gibran dalam sekali putaran. Selain itu, mereka juga mendeklarasikan diri akan mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, mendorong terciptanya petani milenial, mengembangkan industri kreatif tani, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Abdul Fuad Amirul Adha, koordinator tim pemenangan Prabowo Gibran Jawa Tengah yang turut hadir dalam deklarasi tersebut, mengaku berterima kasih atas dukungan dari para petani di Kabupaten Kudus. Dukungan tersebut menurutnya juga menambah energi positif untuk kemenangan Prabowo Gibran, sebab sampai saat ini dari kelompok tani belum banyak disentuh oleh capres dan cawapres lainnya. Dengan adanya dukungan dari para petani tersebut, ia meyakini masyarakat di tingkat bawah menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Ia juga mengaku optimis Prabowo Gibran dapat menang satu putaran, sehingga pemilu cukup dilakukan hanya satu kali. Hawi Sukamto selaku Ketua Aliansi Petani Kudus Maju mengatakan dukungan tersebut diberikan setulus hati untuk memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dia meyakini Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia periode selanjutnya.
lalu, ratusan guru swasta di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran di pemilihan presiden 2024. Para guru swasta tersebut dimulai dari jenjang sekolah dasar sederajat hingga SMA ataupun MA dan SMK. Ada beberapa alasan para guru swasta mendukung Prabowo Gibran, diantaranya adalah visi misi Prabowo Gibran yang selaras dengan perjuangan Nahdlatul Ulama, serta adanya program makan siang gratis yang diusung pasangan nomor urut 2 itu. Prabowo Gibran dinilai memberikan perhatian khusus kepada pelajar santri soal makan gratis termasuk susu sebagai hal positif. Hal itu akan mengurangi beban dari pesantren. Selain itu, para guru merespon baik dengan langkah Prabowo Gibran yang akan memperbaiki dan melanjutkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu anak sehat
untuk pencegahan stunting. Hilirisasi. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doanya agar semuanya lancar. Dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar, itu kuncinya. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.